Kalau saya hitung jumlah barisnya ini, saya dapatnya berapa baris yang tabel ujian? Kan dari sini jika ini, saya dapat berapa baris? Kalau saya hitung jumlah barisnya tabel ini, berapa baris? Saya dapat berapa baris? Hah? Tabel ini saya hitung barisnya, saya dapatnya berapa baris? Hah? Saya dapat berapa baris kalau tabel ini saya mau hitung? La ilaha illallah, anu kelihatan di situ datamu. Subhanallah. Makan apa kok kasihan? Oke. Jadi barusan kita sudah bisa menampilkan data yang kita punya, ya. Kebetulan data yang kita tampilkan ini asal usulnya, sumbernya dari satu tabel. Nah, sekarang di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah di pertemuan ketiga kita sudah belajar menjoinkan data di dalam sintaks SQL. Contoh case ini, misal di ID mata kuliahnya ini saya mau ganti. Saya mau ganti di sini adalah nama mata kuliahnya. Ingat struktur tabel saya seperti ini. Nah, kalau data ini saya lihat, kalau ID mata kuliah 1 berarti nama mata kuliahnya, ada lihat apa nama mata kuliahnya? Akuntansi. Kalau mata kuliah 2, komputer. Logikanya tadi, pikiran kalian bekerja itu kan cara minta kalian cari yang ini, cari di sini. Kami itu tadi sampai kalian dapat. Karena ini mau dijadikan tempat mencari, maka yang ini disuruh bergabung. Oke, sekarang kita gabungkan tabel yang itu. Jadi modelnya yang kita modifikasi. Oke, saya atur dulu strukturnya, select yang amannya seperti begini, baru begini. Ini adalah kolom-kolom yang kita minta. Jadi kalau bentuknya seperti begini, select bintang berarti yang kita minta adalah semua kolom. From ujian berarti dari tabel ujian. Oke. Nah, kita mau gabungkan. Kita mau gabungkan tabel yang tadi nih, tabel mata kuliah. Di database saya ya ada tabel di sana namanya tabel mata kuliah yang isinya sama seperti tadi yang kalian lihat di Excel. Oke, saya mau suruh bergabung tabel yang ini. Left join mata kuliah. Katanya silakan mata kuliah ikut bergabung. On maksudnya cari. Jadi on maksudnya cari. Yang dicari tadi adalah cari yang ini di sini. Coba bahasanya. Cari yang ini, carinya di sini. Bisa begini. Oke, on yang dicari itu adalah yang ada di tabel ujian, kolom ID mata kuliah sama dengan cari di mana mau dicari? Cari di tabel mata kuliah, tepatnya di kolom ID. Cari di kolom ID. Berarti sudah bergabung seperti itu. Sisa kita pilih. Nah, ini bintang dari sintaks SQL ini ada berapa tabel yang terpakai? Yang kalian lihat saat ini 2. Ada tabel mata kuliah dan ada tabel ujian. Bintang ini maksudnya semua kolom dari kedua tabel itu. Nah, biasanya kalau begini, yang bintang ini cukup yang tabel from-nya. Tabel from-nya yang mana ini? Ujian, itu saja. Ujian titik bintang. Jadi katanya ambil semua kolom dari tabel ujian, kemudian dari koma dari tabel mata kuliah apa yang kita butuhkan. Ambil saja sesuai kebutuhannya. Tadi yang saya butuhkan dari tabel mata kuliah mungkin cuma namanya yang saya butuh. Kalau semua ambil kodenya boleh juga saya ambil. Sisa saya tulis. Ambil dari tabel mata kuliah titik kode mata kuliah. Kalau saya mau ambil juga namanya berarti saya koma mata kuliah titik nama mata kuliah. Cuma ingat syaratnya ketika mau diambil suruh bergabung dulu dan tentukan apa dicari, cari di mana. Coba kita lihat cetak var dulu untuk lihat dulu datanya. Jadi saya buka ini cetak varnya, view-nya saya tutup dulu karena kita coba mau cetak var datanya dulu. Kita lihat datanya, hasil cetak varnya. Refresh. Oke, kita sudah dapat ID ini tanggal ujiannya, ID mata kuliah ini, keterangannya, pengawasnya, ini kode mata kuliahnya, ini nama mata kuliahnya. Sisa ditampilkan di dalam view-nya. Jadi di dalam view-nya yang saya mau tampilkan adalah nama mata kuliah. Saya tidak mau tampilkan ID mata kuliah. Tidak apa-apa, datanya ada. Tapi nanti view tergantung mana yang dibutuhkan oleh view. Yang saya mau tampilkan di view adalah nama mata kuliah. Jadi saya modifikasi. Judulnya dulu saya ganti. Ini nama mata kuliah. Di sini yang saya mau pakai adalah indeksnya tadi. Ini nama mata kuliah, ya. Nama mata kuliah. Oke, saya kembali ke kontrol. Cetak var-nya saya tutup dulu karena saya mau tampilkan view-nya.
Oke, kita lihat hasilnya. Refresh. Oke, sudah muncul nama mata kuliahnya. Sekarang kita muncul lagi di sini. Di sini munculnya ID pengawas. Yang saya mau tampilkan adalah nama pengawasnya. Kebetulan saya sudah punya referensinya. Ini ID pengawasnya. Saya punya daftar pengawas di sini. Kalau satu ini, kalau dua ini, kalau tiga ini. Karena kita mau mencari data di sini, berarti ini disuruh bergabung dulu. Oke, disuruh bergabung lagi. Nah, ini sebelum tanda petik terakhirnya ini, suruh bergabung. Left join, silahkan bergabung. Nama tabelnya pengawas. Pengawas. Baru on, cari. Yang dicari adalah cari yang ini, cari di sini. Cari ujian titik ID pengawas, cari di tabel pengawas kolom ID. Nah, oke, sudah bergabung. Sisa kita pilih di atas kolom-kolom apa yang kalian butuhkan dari tabel pengawas ini. Saya butuh adalah namanya. Pengawas titik nama pengawas. Dapat. Oke, coba kita cetak file lagi. Intip datanya dulu. Intip, ini kita tutup. Intip dulu datanya. Dapat atau tidak? Browser. Oke, refresh. Oke, sudah dapat nama pengawasnya. Ini pengawasnya ini pengawas ini, ID pengawas ini pengawasnya, dan seterusnya. Oke, sisa kita ganti di view-nya. Sudah, supaya bukan lagi ID pengawas tapi nama pengawas yang kita mau munculkan di sini. Kita ganti di view-nya. Judulnya dulu kita ganti di sini. Nama pengawas. Oke, indeksnya jangan lupa. Indeksnya tadi ini, indeks nama garis bawah pengawas. Nama underscore pengawas. Kita lihat hasilnya. Saya tutup lagi cetak filenya. Saya buka dulu tampilkan view-nya karena saya mau jalankan view-nya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sudah dapat. Sekarang kita mau tambah satu kolom. Kolom yang saya mau tambahkan, coba begini. Saya mau tampilkan tanggal pemeriksaannya serta ID pemeriksanya. Bisa nggak kita cari? Saya mau tampilkan tanggal periksanya. Yang ini tanggal periksanya kapan? Tanggal 25. Yang ini tanggal 25. Tahu dari mana 25? Ini ID. Ini kan ID ujian. ID ujian kita lihat ID ujian 2. Oh, ada di sini. Berarti ini kamu gitu. Berarti tadi yang kita cari yang ini, carinya di sini. Kan kita mencari ini tanggal berapa periksanya datanya ini? Tanggal berapa? Tanggal 10 bulan 11 2020. Ini pasangannya dia. Ini kan ID 4, berarti ini ID 4. ID 3 yang ini berarti ini ID 3. Logikanya berarti ini yang dicari, carinya di sini. Oke, jadi kita suruh lagi bergabung tabelnya ini karena mau jadi tempat pencarian. Kita join lagi. Kita join lagi. Left join. Silahkan bergabung tabel pemeriksaan. Oke. On, cari yang dicari tadi. Mana tadi Excelnya? Cari yang ini. Berarti ujian titik ID. Ujian titik ID sama dengan pemeriksaan titik. Di mana dicari? Cari di sini. ID ujian. ID ujian ya? Ya, ID ujian. Nah, sudah bergabung. Bisa diambil. Apa yang mau diambil dari sini? Anggaplah saya mau ambil ini, saya mau ambil yang ini juga. Ini saya mau ambil ini, berarti saya mau ambil yang ini, saya mau ambil yang ini sekalian. Oke, saya tentukan kolomnya di atas. Dari pemeriksaan, saya mau ambil tanggal pemeriksaan, tanggal periksa ya? Tanggal periksa ya? Terus ID pemeriksa. Dari tabel pemeriksaan saya butuh ID pemeriksa. Oke, coba kita tambahkan lagi 2 kolom di view-nya. Ini saya taruh di terakhir saja. Boleh kok di tengah-tengah di sini mau dihapus sembarangnya. Ini kalau mau ditaruh tergantung. Yang penting datanya ada. Oke, nanti saya buat lagi 1 TD juga PHP echo. Isinya indeks apa tadi indeksnya? Indeksnya itu sama dengan nama kolomnya di tabel. Oke, saya mau tampilkan ini tanggal periksa. Oke, sama periksa. Sorry, kolomnya di atas kita lupa. Tanggal pemeriksaan. Oke, 1 kolom lagi. PH ID pemeriksa. Oke, berarti ini tambah juga 1 kolom di bawah. Copy, paste.
bisa indeks yang kita pakai biasanya ikut dari tabelnya ID pemeriksa. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, dapat datanya. Kenapa ini kosong? 1? Karena yang ID 1 ini, kalau kita lihat data tadi, ID 1 ini kita belum temukan dalam sini. Boleh periksa. Sekarang, saya mau tampilkan lagi. Boleh nggak saya tampilkan namanya ini, pemeriksa? Saya punya ada referensinya kok. Kalau 1 berarti ini, kalau 2 berarti ini. Berarti suruh lagi bergabung yang ini. Yang dicari adalah yang ini, cari di sini. Oke, kita coba. Jadi kita gabung tabelnya tadi pemeriksa. Jadi kita join lagi. Join pemeriksa, nah, baru on cari yang mana dicari adalah tadi Excelnya cari yang ini yang ada di tabel pemeriksaan titik ID pemeriksa, cari di tabel pemeriksa kolom ID pemeriksa kolom ID. Oke, nah sekarang dari tabel pemeriksa tadi apa yang kita bawa ambil? Pemeriksa, anggaplah kita mau ambil semua ya. Kita mau ambil kode pemeriksanya dan nama periksanya. Oke, kan? Pemeriksa, kode pemeriksa, koma. Dari pemeriksa juga saya butuh nama pemeriksa. Oke, nah, kita tambah lagi. TH, kode pemeriksa. Ini TH, nama pemeriksa, sudah lengkap judul kolomnya di bawah. Jadi kita tambah lagi. Saya copy yang ini. Oke, indeks berikutnya yang saya mau pakai ini ya, kode pemeriksa ini. Oke, kode pemeriksa. Oke, satu kolom. Nama pemeriksa atau ID-nya pemeriksa kita hilangkan saja ya. Yang ini kan sudah ada kodenya dan namanya, kita hilangkan saja. Coba kita cek. Oke, saya bisa. Sekarang boleh tidak? Tadi kan sempat kita gabungkan dulu yang ini, baru untuk dapat yang ini. Boleh tidak kalau saya tidak ikut gabungkan yang ini? Coba kita lepas. Saya tidak ikutkan yang ini. Kalau kita tidak ikutkan ini, tidak mungkin. Kenapa menjadi tidak mungkin? Nah, begini. Cari pemeriksaan di sini. Nah, sementara pemeriksaan tidak ada bergabung. Bagaimana kalau saya tidak ada yang saya butuh? Sebenarnya ada jangan nih. Iya, memang tidak ada yang kubutuh, tapi dia akan menjadi jembatan. Sekalipun tidak dibutuhkan, ya tidak apa-apa, kasih ikut bergabung karena dia akan menjadi posisi jembatan dari sini untuk sampai ke sini. Tetap kasih ikut untuk dari sini untuk sampai ke sini. Tetap kasih ikut bergabung. Meskipun kita tidak ada yang kita butuhkan dari sana. Oke, kita lanjut. Kita mau cari lagi ini tanggal laporannya. Jadi yang mana dicari? Cari kemana? Pemeriksaan mencari ke laporan atau laporan mencari ke pemeriksaan? Pemeriksaan ini yang mencari ke laporan. Kamu itu logikanya. Nah, kita sudah dapat ininya. Oke, kita suruh bergabung lagi. Let's join laporan on, cari itu yang ada di pemeriksaan titik ID sama dengan cari di laporan titik ID pemeriksaan. Tinggal atur di atas apa yang kita butuh. Koma, laporan titik, saya mau ambil dua-duanya, tanggal laporan dan ID staff. Laporan titik ID staff. Oke, kita lihat, kita tampilkan sini dulu, buat dulu kolomnya. Oke, tanggal laporan, satu lagi ID staff. Oke, bawa datanya, DGL laporan ID staff. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, sudah dapat semua. Kita munculkan lagi nama staffnya. Ini kebetulan di bawah ada ID staff, ini ada namanya. Oke, pasti disuruh bergabung yang ini. Mana yang dicari? Cari di mana? On-nya nanti on mana, Pak? Di mana? On cari. Ini yang dicari ke sini atau ini yang dicari ke sini? Yang ini dicari ke sini. Join staff. On cari yang dicari ini di laporan ID staff. Laporan titik ID staff sama dengan staff titik
ID. Atur lagi di atas apa yang kita mau hasilkan, apa yang kita mau minta dari tabel yang barusan kita gabungkan. Saya cuma butuh nama staffnya, staff titik nama staff. Oke, ID staffnya kita ganti saja dengan nama staff. Oke, ini kita ganti nama staff. Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, sekarang terakhir, ada yang tahu yang ujian ini ada berapa mahasiswa diikutkan? Duanya dari mana? Hah? 1 dan 2. Saya mau tampilkan satu kolom lagi di sini. Berapa jumlah mahasiswanya yang ikut di ujian yang ini? Berapa orang? Yang di ini berapa orang? Tantangannya begini. Coba. Andai kata, saya lagi ya. Andai kata ada tabelku bentuknya begini. ID ujian. Anggaplah nama tabelnya adalah rekap peserta. Terus jumlah mahasiswa. Andai kata, saya lagi deh, saya berandai-andai. Ada tabel seperti ini, ID ujian 1 tadi berapa orang? 2. Terus berikutnya, Mas, yang 2 ini berapa orang? 2 juga. Yang 3 berapa? 2. Yang 4 berapa? 2 juga. Paham? Andai kata ada tabelku bentuknya seperti ini dan ini nama tabelnya. Saya berandai dulu. Andai kata bentuknya ada seperti begini, berarti di sini saya joinkan apa? Apa? Oke, berarti kan saya join kamu itu saja. Rekap ujian. Sorry, left join. Rekap ujian, baru cari. Yang dicari apa? Kolom ID, dicari di tabel rekap kolom ID ujian on ujian titik ID, cari di mana tadi? Cari di mana? Rekap ujian titik ID ujian. Cuma kalau saya paksakan sekarang pasti saya diprotes. Diprotes karena tidak ada tabel yang namanya rekap ujian di dalam database ini. Tidak ada. Coba kalau saya paksakan refresh, pasti begini. Base table atau view yang namanya latihan 2 rekap ujian does not exist. Tidak ada. Pasti begitu prosesnya. Jadi kalau ada proses begini berarti tabel katanya ini yang kita mau pakai tidak ada. Di beberapa pertemuan juga sebelumnya, kita pernah belajar menggroup by data. Misal saya mau hitung jumlah barisnya. Apa hitung jumlah baris? Masih ingat? Count bintang. Kamu itu from detail ujian detail. Ini saya kasih nama kolom dulu. As jumlah mahasiswa. Coba kita lihat hasilnya. Saya dapat sekian. Ada 8. Kamu itu. Oke, sekarang kita edit. Saya mau tambahkan lagi satu kolom di depannya. Yang saya mau ambil adalah kolom ID ujian. ID ujian rumah. Saya dapat berapa baris ini? Masih saya dapat 1 baris. Cuma ID 1 yang saya dapat. Cuma infonya salah. Saya tidak mau begini, tapi dipisah-pisah, yang 1 berapa, yang 2 berapa, yang 3 berapa. Sisa dikelompokkan. Group by, kelompokkan berdasarkan ID ujian. Coba kita lihat hasilnya. Dapatnya 1 sekian. Inilah tadi yang kita namakan sebagai tabel. Apa tadi? Rekap ujian. Oke, saya copy yang ini. Copy. Saya masukkan ke dalam sini bahwa rekap ujian itu adalah, saya buka kurung di sini. Ini. Jadi katanya hasil select ini saya beri nama dengan rekap ujian. Boleh. Hasil select ini yang saya simpan di kurung saya beri nama dengan rekap ujian. Kalau seperti ini dia sudah tidak error karena ada ujian namanya rekap ujian. Cuma tidak muncul memang pertama tadi kita belum atur apa yang kita butuh.
Kita mintanya di sini di tabel detail atau dari rekap ujian? Di sini. Saya butuh tadi jumlah mahasiswanya. Saya mintanya di detail atau di rekap ujian? Karena saya mau tampilkan di dalam sini. Di rekap ujian, saya tulis di sini. Rekap ujian. Tadi apa kolomnya yang ada di rekap ujian? Ada kolom ID ujian, ada kolom jumlah mahasiswa. Oke, yang saya butuh yang ini, jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa. Oke. Sudah dapat datanya. Coba kita munculkan di sini lagi. JML MHS. Tampilkan datanya. Refresh. Dapat yang ini sekian. Oke, judul kolomnya kita belum buat. Jumlah mahasiswa. Mahasiswa. Yang ini sudah berapa orang mahasiswanya yang diperiksa? Belum ada. Yang ini berapa orang yang sudah diperiksa? Saya mau kelompokkan juga data ini kayak tadi di grup by berdasarkan ID ujian. Karena saya mau hubungkan ke sini, Di. Saya mau tambahkan satu kolom terakhir di sini jumlah mahasiswa yang sudah diperiksa. Berarti kan saya harus kelompokkan ini jumlah barisnya berdasarkan ID ujian. Cuma masalahnya tidak ada kolom ID ujian. Beda dengan tadi kan ada ID ujian. Jelas? Ini tidak ada kolom ID ujian. Bisa enggak saya cari? Kalau saya tambahkan satu kolom di sebelah ini. Saya perkecil dulu satu kolom. Kalau saya kasih di sini, saya butuh di sini ID ujiannya. Oke. Ini ID ujiannya berapa? 4. Dapat dari mana? ID pemeriksaan. Sisa ini lu cari di sini, Di. Kamu itu? Oke, ini berarti ketemunya 4. Paham? Yang ini berapa? 4 juga. Yang ini? 3. 2, cari 2 di sini, ketemu yang ini. Oke, 2, 3. Yang ini? 3. Yang ini? Berapa? 2. Saya lagi berandai-andai. Andai kata ada tabelku bentuknya seperti begini, berarti kan bisa saya rekap kayak tadi. Saya kasih nama ini anggaplah tabelnya adalah detail modifikasi. Kemudian saya mau kelompokkan kayak tadi ini. Saya mau kelompokkan seperti begini. Saya bikin dulu yang ini ya. Bikin dulu ya sampai detail modifikasinya. Untuk dapat detail modifikasinya, bagaimana? Yang ini ditambah kolom di sini. Ini tadi dapat dari mana? Ini cari ini, Di. Oke, bagaimana selectnya? Select. Ambil saja semua bintang dulu dari detailnya, Di. Dari sini. Pemeriksaan detail, ambil semua kolom kamu itu. Oke, suruh bergabung. Left join. Suruh bergabung apa? Fromnya dulu, from tadi fromnya? From apa? Pemeriksaan detail. Left join. Jadi apa tadi? Pemeriksaan on, cari pemeriksaan ID pemeriksaan sama dengan pemeriksaan titik ID. Oke, saya format dulu supaya rapi. Oke, sisa saya atur apa lagi kolom yang saya mau tambahkan. Kan saya mau menghasilkan begini, Di. Tadi saya sudah dapat semua ini gara-gara ini. Nah, itu sisa saya tambahkan satu ini. Nah, ini kan ngambilnya dari sini ya. Oke, berarti saya butuh yang ini. Pemeriksaan titik ID. Data yang ini bisa saya joinkan di sini. Oke, kita joinkan lagi.
Left join. Anggaplah yang tabel ini kita kasih nama dengan rekap pemeriksa. Di rekap periksa. Yang tadi kan rekap ujian. Tadi kita rekap ujian ya. Oke, ini kita kasih dengan rekap periksa. On ujian titik ID sama dengan rekap periksa titik ID ujian. Oke, tinggal diperjelas apa ini. Yang ini itu adalah yang tadi hasil select ini. Copy. Gitu, yang ini. Oke, ditata baik-baik. Kita minta dari rekap periksa sama dengan titik nama kolomnya tadi. Ini nama kolomnya di JML dan ini nama kolomnya jumlah mahasiswa periksa. Tambah lagi satu kolom jumlah mahasiswa periksa. Oke.